لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. Sujud adalah sebagai simbol kerendahan hati. Maka oleh karena itu tempat di mana Allah perintahkan beribadah namanya masjid. Masjid ini sebagai tempat sujud, tempat orang merendahkan hati, tempat orang bertawadhu. Artinya orang kalau sudah masuk masjid, orang yang tawadhu hatinya. Tidak mungkin orang masuk masjid kalau hatinya belum tunduk kepada Allah. Maka oleh karena itu, zaman rahmatullah, semakin banyak kita masuk dalam masjid, semakin rendahlah hati kita. Nabi mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat orang sering ke masjid, bolak-balik ke masjid, maka katakanlah itu orang yang beriman. Karena wujud sujudnya kepada Allah itu nampak hadirnya dia ke masjid di tempat sujud. Dan jemaah rahmatullah, sebagaimana kita ketahui ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid." Dan orang paling dekat dengan Tuhannya itu ketika dia sedang melaksanakan sujud. Fas'al ma syi'ta, maka bermohonlah apa saja. Karena permohonan di sujud itu permohonan yang sangat dekat dengan istijabah. Dan orang yang hidup dengan sujud dan meninggal dia dengan sujud, dan dia bertemu dengan Tuhannya hari kiamat kelak nanti, sajidin, dalam keadaan sujud. Udkhulul baba sujjada, masuklah kalian ke Baitul Maqdis ini dengan merendahkan hati kita, hati mereka. Maksudnya zahirnya adalah sujud badan, batinnya adalah sujud, yaitu tawadhu batinnya. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini poin yang pertama, syarat atau beberapa elemen yang Allah katakan masuklah ke Baitul Maqdis itu dengan sujud. Kemudian udkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum. Yang kedua apa? Yang kedua, hendaklah kalian masuk ke dalamnya dengan mengucapkan hittatun. Hittah, uhtut anna khatayana. Ya Allah, hapuskanlah, hatta yahutu, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Jadi jemaah rahmatullah, nikmat yang paling besar, salah satu nikmat yang paling besar, nikmat diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat orang masuk dalam surga itu adalah al-ghufran. Maka dalam surah Ali Imran Allah mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh." Jadi sebelum bicara al-jannah, bicara maghfirah dulu. Jadi belum bisa orang masuk dalam surga kalau dia belum mendapatkan al-maghfirah. Jadi al-ghufran, dia langkah menuju an-ni'mah, al-qimmah, nikmat yang besar itu mesti lewat ampunan. Ampunan itu maknanya apa? Al-ghufran maknanya as-satr. Makna al-ghufran adalah satr. Untuk apa satr? Satr untuk menutup kekurangan. Jadi kalau kita ada ruang, ruangnya kurang bagus, apa yang kita kerjakan? Kita tutup dia dengan satr. Banyak perbuatan amal kita dalam dunia ini yang enggak bagus. Maka bagaimana? Allah tutup dengan as-satr. Satr itu adalah al-maghfirah. Oleh karena itu, zaman rahmatullah, orang yang diampuni itu bukan orang yang sempurna, justru orang yang ada kekurangannya. Maka Allah mengatakan, wa qulu hittatun, katakanlah hittah, ya Allah ampuni kami. Maka salah satu perintah para nabi adalah untuk beristighfar.
استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. Nabi Nuh ketika mengatakan kepada umatnya apa? Istaghfiru, bermohonlah ampun kalian kepada Tuhan kalian. Permohonan itu apa dampaknya? Yursilis samaa'a alaikum. Apabila kalian sudah istighfar, maka langit itu akan menurunkan hujan. Ya, istighfar itu maknanya apa? Akan menambah rezeki. Lalu kemudian wa yumditkum bi amwal, istighfar itu akan menambah harta. Wa banin, akan menambahkan anak kita. Jadi istighfar itu luar biasa maknanya bagi seorang manusia. Maka di sanalah ada kisah Ahmad bin Hanbal. Yang saya baca kisahnya. Jadi jemaah dirahmati Allah, walaupun mungkin kisah ini barangkali kita sering mendengarnya, tapi patutlah untuk kita referensikan sebagai betapa makna istighfar itu penting. Kalau dalam bahasa Bani Israel itu ucapkanlah hittah. Jemaah dirahmati Allah, pada suatu hari Imam Ahmad ini beliau mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ayah ingin ke Damaskus. Anaknya mengatakan, wahai ayahku, untuk apa ke Damaskus jauh? Engkau pun sudah tua. Kepingin ketemu dengan teman-teman di sana. Karena rindu pada teman di luar biasa. Apalagi kita kalau sudah tua, kepingin ketemu dengan teman-teman kita yang lalu. Untuk menceritakan masa kita muda-muda dulu. Pergilah beliau ke sana. Sampai di sana, belum ada hotel, belum ada wisma. Lalu beliau masuk ke dalam masjid, dan masjid itu jam sekian tutup. Beliau harus keluar. Jadi beliau minta untuk bisa tinggal. Maka dia enggak bisa, ini sudah tutup. Akhirnya beliau berada di luar tempat itu. Dan beliau tidak mengatakan, saya ini Ahmad bin Hanbal. Ada anak muda mengatakan, ini ayah kenapa di luar? Oh begini, oh kalau begitu ayo ke rumah saya saja. Dibawalah Ahmad bin Hanbal ini ke rumah beliau. Tidak kenal kalau ini siapa orangnya. Jadi anak muda ini dipersilahkanlah, karena beliau ini menceritakan, saya sendirian, istri sudah meninggal dunia, cuma ada saya sendiri hidupnya. Jadi tidurlah Ahmad bin Hanbal di ruang yang diberikan, anak muda di ruang yang lain. Tak lama kemudian kalau sudah malam, anak muda ini bangun dan beliau sambil setelah tahajud mengucapkan istighfar, astagfirullah. Waktu kemudian Ahmad bin Hanbal pun bangun pula. Tentu orang-orang saleh itu bangun malam. Kemudian yang rahmatullah, beliau mendengar bahawa anak muda ini sedang beristighfar. Dan ini sesuatu yang mengagumkan Ahmad bin Hanbal dengan amal yang diamalkan oleh anak mudanya. Lalu setelah selesai dia beristighfar, Ahmad bin Hanbal bertanya, kenapa engkau beristighfar? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun si